Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pencegahan yang dibuat oleh kecepatan. Tatapan Han Feng tegang saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya dan tertawa terbahak-bahak. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melihat ke seorang ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkan dia untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kaki lembut, nya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar di wilayah Black Corner. Makanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Anda tidak perlu memberitahu para penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, "Oh sungguh orang kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh Demon Flame Valley dan tidak membiarkan apapun tetap hidup?" Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, "Ketika Demon Flame Valley menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, seharusnya mengharapkan hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuhnya." Han Feng menipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Douki berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Douki, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. "Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan maksud untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan besar rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin sekte Mo dan Old Yingshan, Anda, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan berpaling ke Mo Tianxing dan Old Yingshan di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo dan Old Yingshan berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Sukian dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Tianxing dan Old Yingshan. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Tianxing dan Old Yingshan. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Sukian dan dokter peri kecil, dua elit Douzong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. "Chief Xiao, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai alat persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya." Mo Tianxing dengan lembut menggosok janggutnya dan perlahan menjawab. "Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng." Tatapan Yingshan tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi.
Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiao Yan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu halaman saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang menemukan bahwa beberapa ahli mata mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan Olding Shan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley. Saya berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi Demon Flame Valley akan menjadi teman Xiao Yan dan Xiao Gate. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka dari akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari black metal rock. Auranya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang Dou Huang 6. Menambahkan efek, Flame Mantra, dan Heavenly Flames, kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meski kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu keras tanpa rasa takut, rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level Xiao Yan yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan besar mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Chief Xiao, hari ini adalah hari di mana Demon Flame Valley mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkeram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menjadi kaku saat tangan yang agak sedingin es itu mendarat di leher mereka. Shock perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa, kecepatan yang menakutkan? Bagaimana Dou Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepe-sepe juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Douzong kesulitan mencocokkannya setelah membuka sayap tulang giok.
Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiao Yan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun sikap mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiao yang telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Do Uzong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini. Mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah Do Huang biasa, namun mereka benar-benar berani ceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akhirnya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Yingshan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang, terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat Magical Beast yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tak disangka bahwa mayat Magical Beast yang mereka anggap tidak berguna benar-benar akan diotak-atik oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari transaksi ini. Sialan, aku diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.